nanti setiap kali cuci tangan menggunakan sabun. Kan nggih? Ini untuk sebelumnya nanti sini ada saya periksa dulu nggih. Ini saya periksa untuk hasilnya ada alhamdulillah suhu normal nggih. Suhu normal 36,5. Kemudian untuk nadinya 110. Dari untuk pernapasannya ada 30 kali. Betul nggih? Alhamdulillah normal semuanya. Nanti sebelumnya ini saya mau menyampaikan itu. Ibu perso mboten yang dimaksud dari diapras atau ruang popok itu yang seperti apa? Tahu deh saya kemerah-merahan. Oh, nggih. Iya. Untuk diapras atau ruang popok yaitu adalah peradangan kulit. Peradangan kulit yang terjadi pada daerah popok yang hampir sebagian besar bayi pernah mengalaminya untuk masalah tersebut. Jadi mungkin kejadiannya itu adalah tidak ada yang mungkin untuk daerah pantat saja, mungkin bahkan kalau yang sudah parah sampai dengan selangkangan bahkan sampai daerah kemaluan. Seperti itu, nggih. Jadi biarpun cuma sedikit itu sudah masuk dalam kategori memang ruang popok. Dan ya, kemudian untuk ruang popok sendiri ini biasanya terjadi pada anak usia 4 sampai dengan 15 bulan. Nah, 4 sampai dengan 15 bulan itu kan berarti anak sudah mulai besar, ya, sudah 1 tahun lebih. Jadi mungkin dari faktor minumnya banyak, jadi pipisnya airnya juga sering lambat. Nah, seperti itu. Untuk penyebabnya biasanya adalah dari kebersihan yang kurang terjaga. Jadi satu dari faktor kebersihannya, kemudian dari faktor mungkin yaitu tadi sering pipis atau sering buang air kecil, kemudian bayi yang konsumsi atau anak yang konsumsi antibiotik. Karena kalau anak itu dalam posisi minum obat biasanya itu banyak pipisnya. Nah, dan juga selain dari itu, dari mungkin kena air susu ibu. Ya, jadi untuk daerah itu mungkin kena tetesan atau apa kayak gitu, air susu ibu. Jadi untuk tanda-tandanya itu pertama yaitu pada daerah itu nanti ada terjadi kemerahan pada daerah bokong itu, ya, bokong atau selangkang. Awalnya itu kecil, jadi lama-kelamaan jadi melebar. Bahkan biasanya itu untuk seperti itu anaknya itu biasanya agak rewel atau gimana karena merasa tidak nyaman. Dan biasanya pada pantat atau bahkan daerah kemaluan. Itu bisa terjadi pada bayi laki-laki atau anak laki-laki atau perempuan. Semuanya bisa beresiko. Ya. Kemudian untuk bagaimana untuk penata laksanaannya supaya tidak terjadi hal tersebut. Ya, kita harus sering ganti popok. Ganti popok sesering mungkin. Kalau mungkin ya dicek kok sudah agak lembab atau mungkin karena tadi ditinggal tidur mungkin. Nah, pada waktu itu harus dicek kok sudah basah. Iya, terutama malam Bu. Bahkan sehari semalam nggak diganti. Iya, semalam kadang nggak diganti. Ya, bahkan itu ya yang memicu kasihan adiknya nanti ya. Kemudian yang biasanya ini pada ibu-ibu penggunaan tisu. Nah, penggunaan tisu basah. Penggunaan tisu basah itu sebisa mungkin untuk dihindari. Ya, karena yang nggak disarankan ya. Tidak boleh, tidak disarankan karena apa? Rata-rata untuk bayi atau anak kecil itu malah kulitnya sensitif. Nah, untuk lebih amannya kita menggunakan air biasa, syukur-syukur pakai air hangat. Seperti itu, ya. Pakai air hangat, nanti kita itu khusus saja menyediakan kain atau handuk kecil atau wastafel, ya. Kita yang khusus untuk daerah bawah, untuk pantat itu khusus wastafnya. Jadi dimasukkan ke air hangat. Nanti setiap kali kita mengganti popok itu dilap dengan air hangat. Jangan pakai tisu basah, ya. Ya, jangan lupa juga nanti setelah dilap dengan air hangat, nanti dilap pakai handuk kering. Biar kering gitu ya.
Jangan lupa loh ya, dilap bukan digosok ya. Iya. Tidak boleh digosok-gosok nih, kasihan karena kulit bayinya sensitif. Ya, kemudian apa? Cukup dikeringkan kulitnya lah tadi ya. Tadi tidak boleh digosok-gosok. Ya, kemudian hindari penggunaan baby oil atau bedak. Biasanya talek. Iya. Kadang kan orang-orang para ibu-ibu atau mbah-mbah ini biasanya. Iya. Mbah-mbah kalau di rumah udah habis pipis, gak diceboi cuma blub pakai bedaknya itu aja, kasihan. Itu lama juga tidak sehat, bagus ya, Bu, ya. tidak sehat dan tidak bagus. Sebisa mungkin tidak usah. Intinya untuk daerah apa itu selangkangan atau bokong, apalagi sudah terjadi ruang popok itu harus bersih dan kering. Nonton deh, bersih dan kering, jangan lupa. Jangan lupa lagi karena ini adiknya masih tetap menggunakan apa itu? Biasanya kan ini kayak penggunaan pampers. Kalau nggak popok atau celana nanti pada saat memilih atau beli yang bahannya lembut deh. Iya. Beli yang bahannya lembut, pilih bahan yang lembut dan bisa menyerap keringat. Seperti Nggak itu. boleh renda-renda apa-apa, nggak ya Nggak Bu bisa ya. renda-renda. Nggak bagus nih. Karena untuk anak-anak itu yang penting nyaman, bukan yang bagusnya, Iya. ya seperti itu. Jangan lupa sering ganti popok ya, sesering mungkin kalau sudah tahu basah atau lembab, dan tetap harus jaga kebersihannya. Seperti itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi atau ditanyakan? Ya, sudah jelas Bu. Ya, insya Allah saya jaga Bu nanti Bu, lebih sering ganti popoknya. Alhamdulillah, nggih. Ibunya harus tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan lupa nanti disampaikan juga pada bapaknya, butuh kerjasama ini. Bapaknya malah di luar nggak ikut masuk ya. Seperti itu. Ya, terima kasih, semangat, adik-adik sehat selalu ya. Oke, sehat selalu. Oke, sami-sami. Setelah dilakukan tes, kita melakukan dokumentasi untuk laporannya. Sekian, terima kasih.